Halo semua, dengan saya Putri Handayani. Saya adalah mahasiswa manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Di video ini saya akan membahas mengenai dua perusahaan besar, yaitu Indomaret dan Alfamidi. Apakah telah menjalankan peran strategis CSR atau yang kita sebut dengan Corporate Social Responsibility sesuai dengan kontribusi nyata atau hanya sebagai formalitas? Pertama adalah pengertian CSR. Memahami esensi Corporate Social Responsibility atau yang kita sebut dengan CSR. Di sini komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta menjaga hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan, yaitu stakeholders, termasuk karyawan, konsumen, masyarakat, dan pemerintah. Tanggung jawab sosial yang dimaksud adalah perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, dan karyawan itu sendiri. Yang kedua, bentuk komitmen bisnis untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi, yaitu dengan menyeimbangkan profit atau keuntungan dengan manusia dan lingkungan. Tujuan utama CSR. Mengapa CSR menjadi prioritas dalam strategi bisnis modern agar tidak dipandang sebagai formalitas atau hanya sebagai pencitraan semata? CSR menjadi prioritas dalam strategi bisnis modern karena usaha saat ini tidak ada lagi nilai hanya dari keuntungan finansial, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. Pertama, yaitu meningkatkan citra perusahaan. Kedua, memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ketiga, menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Dan keempat, yaitu mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan selanjutnya. CSR dalam etika bisnis agar tidak dipandang sebagai formalitas atau hanya sebagai pencitraan. Corporate Social Responsibility atau yang kita sebut CSR dan etika bisnis adalah dua konsep yang sangat berkaitan. CSR adalah bentuk nyata dari penerapan etika dalam dunia bisnis. Pertama, menerapkan prinsip keadilan. CSR mendorong perusahaan memberikan manfaat yang adil tidak hanya untuk pemilik modal tapi juga untuk pekerja, masyarakat, serta lingkungan. Yang kedua, memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Misalnya, eksploitasi tenaga kerja, perusakan lingkungan, atau korupsi. CSR dapat membantu perusahaan tetap dalam koridor etika. Yang ketiga adalah menghindari praktik bisnis tidak etis. CSR menuntut laporan sosial dan lingkungan yang terbuka, tidak hanya laporan keuangan saja. Yang keempat, harus membentuk budaya perusahaan yang bertanggung jawab, yaitu dalam bentuk etika bisnis internal diperkuat lewat program CSR tersebut, misalnya pelatihan anti korupsi, kampanye anti diskriminasi, atau kegiatan sosial. Di sini kita melihat bentuk-bentuk kegiatan CSR, yaitu PT Indomaret. Pertama, mereka melakukan pelatihan kewirausahaan manfaat UMKM. Di sini Indomaret sering melakukan pelatihan usaha kewirausahaan UMKM dengan membantu mereka menjual produk-produk mereka yang bila melalui sertifikasi mereka lolos, bentuk promosi itu akan mereka jual di berbagai cabang-cabang Indomaret. Yang kedua adalah Indomaret bersama CC Johnson mengadakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Ini bentuk kepedulian terhadap kesehatan di daerah-daerah pelosok. Selanjutnya adalah bentuk kegiatan CSR Alfamidi. Yang pertama adalah penanaman 1000 pohon. Tentu ini adalah bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Alfamidi kepada masyarakat sekitar. Yang kedua adalah edukasi kesehatan pola asuh dan gizi optimal. Ini adalah kepada kesehatan dengan memberikan edukasi kepada ibu-ibu tentang pentingnya gizi optimal, ASI maupun manfaat makanan sehat. Selanjutnya adalah perbandingan CSR Indomaret dan Alfamidi. Indomaret lebih berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, seperti dana beasiswa, kemanusiaan, dan juga pemberian laptop gratis pada sekolah-sekolah yang kurang mampu. Yang kedua, program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa. Ini sering ya mereka lakukan program beasiswa untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu agar anaknya dapat bersekolah atau dapat melanjutkan sekolah, maksud saya. Yang ketiga, program bantuan sosial untuk masyarakat yang terdapat bencana seperti gempa bumi, terus juga banjir. Ini mereka cepat ya, bila terjadi bencana mereka langsung menyalurkan makanan-makanan, susu. Itu mereka lakukan secara aktif. Yang keempat adalah mendukung pengembangan UMKM dengan pelatihan dan pembinaan. UMKM di sini kita tahu mereka sangat mensupport setiap UMKM untuk dapat menciptakan produk itu yang akan mereka pasarkan di seluruh cabang-cabang Indomaret di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah Alfamidi.
Alfamidi berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mereka lebih sering melakukan memberikan pendidikan, konsultasi, dan juga penyuluhan mengenai makanan sehat, dan juga pendidikan yang berbasis kompetensi sebenarnya. Yang kedua adalah menyediakan fasilitas kesehatan gratis seperti pemeriksaan kesehatan dan juga donor darah. Donor darah ini sering mereka lakukan. Pemeriksaan kesehatan seperti imunisasi dan juga stunting. Mereka juga mendukung adanya penghapusan stunting, maksudnya tidak ada lagi masalah stunting di masyarakat. Yang ketiga adalah program beasiswa dan pelatihan keterampilan. Yang keempat, kampanye pengelolaan limbah dan program daur ulang. Di sini salah satu yang pertama mereka lakukan adalah mereka tidak lagi menggunakan plastik untuk belanja di Alfamidi. Yang terakhir, program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan UMKM dan kemitraan dengan petani lokal. Produk mereka ini semuanya didukung oleh petani lokal seperti beras, walaupun memang branding Alfamidi maksud saya, tetapi itu semua adalah hasil dari berkebun atau petani-petani lokal itu sendiri. Selanjutnya adalah skala dan implementasi Indomaret dan Alfamidi. Kalau yang kita lihat, Indomaret sudah sangat banyak sekali ya. Di daerah saya juga satu lingkungan atau satu RW itu bisa 2 atau 3 Indomaret. Yang di sini Indomaret memiliki jaringan toko yang sangat luas di seluruh Indonesia, sehingga program CSR mereka tersebar dan menjangkau banyak daerah. Tetapi CSR yang mereka lakukan rata-rata adalah di daerah yang kurang mampu, yang masih butuh dana kemanusiaan, dana beasiswa, dan lain-lain. Kalau untuk daerah-daerah yang sudah maju itu mereka lebih banyak ke penyuluhan saja. Tetapi kalau untuk pembagian dana atau sembako itu mereka lebih ke daerah-daerah yang terpencil, yang masih membutuhkan bantuan kemanusiaan maksud saya. Selanjutnya Alfamidi. Alfamidi juga memiliki jaringan yang cukup luas. Memang Alfamidi tidak banyak dibandingkan Indomaret, tetapi Alfamidi ini tokonya kalau kita lihat lebih besar ya. Dan juga Alfamidi juga memiliki jaringan cukup luas, meskipun tidak sebesar Indomaret, cabangnya tidak sebanyak Indomaret maksudnya. Program CSR mereka lebih banyak fokus pada komunitas sekitar toko dan wilayah operasi utama mereka gitu. Jadi mereka melihat kekurangan dari warga sekitar ini apa, penyuluhan apa gitu. Tapi kalau yang lebih bagus dari Alfamidi ini, mereka support sekali terhadap stunting. Mereka support sekali terhadap pengapuan stunting. Stunting itu kan adalah kurang gizi. Jadi mereka lebih fokus untuk menyalurkan makanan, susu dan lain-lain kepada daerah-daerah yang mana toko mereka dekat dengan orang-orang yang tidak mampu. Di sini kita melihat pendekatan dan inovasi Indomaret dan Alfamidi. Indomaret cenderung mengintegrasikan CSR dalam pengembangan bisnis berbasis UMKM dan kesehatannya. Kita lihat dari pengembangan UMKM, mereka mensupport setiap UMKM untuk menciptakan sebuah produk yang akan mereka jual di pasaran semua cabang seluruh Indonesia. Yang kedua ada Alfamidi. Alfamidi aktif mengadakan event sosial seperti kegiatan ramah lingkungan dan juga kampanye kesehatan yang melibatkan komunitas lokal. Terkait transparansi dan pelaporan, kedua perusahaan biasanya melaporkan kegiatan CSR mereka melalui laporan tahunan dan media sosial dipublish ya, tapi detail dan frekuensi pelaporan bisa berbeda. Selanjutnya Indomaret lebih sering menampilkan aktivitas CSR dalam bentuk berita dan artikel di website mereka. Alfamidi juga aktif mempublikasikan kegiatan CSR melalui sosial media maupun siaran pers. Terakhir adalah kesimpulan. CSR bukanlah pilihan, tapi lebih kebutuhan zaman, rasa awareness terhadap lingkungan dan masyarakat. Indomaret fokus pada pemberdayaan komunitas lokal dengan program kesehatan dan ekonomi yang lebih intensif. Alfamidi cenderung fokus pada program-program besar dengan cakupan yang lebih luas dan berorientasi lingkungan serta pendidikan. Keduanya bagus ya kalau kita lihat, dan semoga terus akan tetap dijalankan. Sekian presentasi dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.